zaman Islam iya sampai saat sekarang ini. Jamaah singkat waktu kepada Pak Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan 'lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidapkan kepada kita umur, kesehatan, kesempatan, tambah iman, sehingga pada saat ini kita hadir memanfaatkan waktu kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, jadi melaksanakan kewajiban kita, jadi salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Karena itulah yang sebenarnya kita cita-citakan, bagaimana kita berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Inilah keamanan yang berbahagia kalau kita penuhi tuntunannya Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Dengan catatan kita ikuti tuntunannya Al-Quran. Mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena lewat itulah kita mengetahui dan meyakini agama yang benar ini, agama yang dipastikan akan membawa kita selamat dunia selamat akhirat. Sidang jemaah takmir yang berbahagia, di dalam aturan yang berbahagia, Allah sudah pastikan bahwa Allah akan membantu kita, Allah akan menjadi wali kita, Allah yang akan menyelamatkan kita, Allah yang akan meringankan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu sudah janjinya Allah. Jadi harus kita yakini bahwa semua kenikmatan yang kita dapat itu adalah dari Allah. Semua masalah, apa bentuk penyakit atau bentuk kurangnya finansial atau susah urusan itu dari kita sendiri. Jadi nikmat atau kebahagiaan atau kesenangan itu datangnya dari Allah. Tetapi semua masalah atau kesusahan itu adalah perbuatan kita sendiri. Kita bisa jadi yang berbahagia di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza wabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ada segerombolan orang yang berkata, kalau ia mendapat nikmat, naik pangkat, dapat rumahnya, naik status sosialnya, dia berkata, Rabbi akraman,
Tuhanku telah memuliakan. Tapi ada lagi orang yang berkata, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yakura bi'ahana. Apabila dia mendapat musibah, dapat penyakit, rugi, atau ada masalah yang tidak menyenangkan, dia berkata, Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinaku. Dijawab pula oleh Allah bahwa tidak begitu. Kalau la tukrimuna yatim, sebenarnya itu banyak kesalahan yang kamu lakukan. Ternyata itu ada kesalahan yang kita lakukan. Yang pertama kesalahan yang kita lakukan yaitu la tukrimuna yatim, tidak memuliakan anak yatim. Ternyata anak yatim itu yang berbahagia sama dengan kewajiban melaksanakan sholat, sama dengan haji, sama dengan puasa. Itu juga kewajiban memuliakan anak yatim. Jadi itu Nabi mengajukan kalau ada acara-acara makan-makan di rumah seperti kesyukuran atau apa, usahakan ada anak yatim atau orang fakir yang ikut satu orang. Itu melambangkan kita bahwa kita ikuti aturannya yang ini. Atau ada anak yatim yang kita ketemu anak yatim, sebaiknya kita sapu-sapu kepalanya baru mencucinya. Ya tentu anak yatim yang masih ini ya masih apa umur 10 tahun. Tapi kalau sudah kasih SMA atau masih sudah tidak perlu kita. Yang penting kita hormati, hargai, seperti apa pemahaman yang kita berikan, itu yang kita berikan. Itu yang pertama yang berbahaya. Yang kedua, wala ta'atuna la ta'amil miskin. Engkau tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi ini kewajiban. Jadi Nabi itu mengajar kita kalau kita kenyang pada malam hari, lalu ada tetangga kita kelaparan, itu dipertanyakan iman kita. Nah, jadi besar para naik di sini, Pak Lurah atau Pak RT atau Pak RT untuk menelusuri orang-orang yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga fi amwalihim haqqul lis-sa'i wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada haknya orang as-sa'il dan al-mahrum. As-sa'il itu berminta-minta, orang miskin yang minta-minta. Al-mahrum adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Ini hadis yang berbahaya yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang viral. Ada orang meninggal di Pulau Jawa dan ada juga di Kalimantan. Dia kunci pintunya itu dan ada anaknya 2. Dia kunci pintunya dan ternyata nanti mengusuk ibu setelah meninggal, baru diketahui bahwa ternyata ini orang miskin. Dia tidak minta-minta. Itu yang disebut Al-Quran, Is-sa'il wal mahrum. Ada orang miskin minta-minta, ada juga orang miskin tidak minta-minta. Ini yang perlu dijaga. Dia mati kelaparan. Padahal abahnya orang kaya di sekitarnya. Ini tidak berbahaya. Al-Quran berbicara tentang itu. Jadi menurut ini Al-Quran bahwa sebenarnya itu manusia diciptakan oleh Allah hanya 2 bentuk, yaitu innahu huwa aghna wa aghna. Allah hanya menciptakan yaitu orang kaya dan orang berkecukupan. Jadi tidak menciptakan orang miskin. Tetapi kenapa orang bisa jadi miskin? Kenapa orang bisa menjadi susah? Oh, ternyata memang ada pemberitaannya di dalam Al-Quran tidak berbahaya. Orang bisa miskin, orang bisa menderita itu karena dosa